Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok satu. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai Smart Home System menyatukan rumah dengan teknologi. Sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, lebih baik kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Melia Sana Farha, dengan NIM C2C023099. Saya Tamam Abdul Hakim dengan NIM C2C023081. Saya Muhammad Zainal Fikri dengan NIM C2C023103. Saya Abdurrahman Sudais dengan NIM 102. Saya Excel Oka Jonata dengan NIM C2C023104. Nah, jadi teman-teman, kita kelompok satu akan membawa kalian buat membahas materi mengenai Smart Home System. Nah, Smart Home System kita pakainya Tools, Workweek, dan Blink. Nah, kenapa kita pakai Workweek dan Blink? Yang gampang, simple, gampang diaplikasiin. Makanya itu kita pakai Workweek dan Blink. Nah, untuk lebih lanjut, mari kita bahas satu persatu. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, kita tahu di era digital ini, smart home menjadi solusi modern untuk meningkatkan kenyamanan, efisiensi, dan keamanan rumah. Untuk di Indonesia sendiri, pasar smart home sudah menghasilkan 2,6 miliar US dollar pada tahun 2023 dan diprediksi akan terus berkembang hingga 15,69 miliar US dollar pada 2030 atau Grandview Research. Pertumbuhan ini didorong oleh teknologi IoT atau Internet of Things, penetrasi internet, dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap otomatisasi rumah. Nah, itu adalah beberapa faktor yang mendorong kenapa bisa dari tahun ke tahun sampai tahun 2020 kita akan menebak pertumbuhan akan terus meningkat. Bisa dilihat juga di grafik pertumbuhan pasar smart home di Indonesia dari tahun 2023 sampai tahun 2022 sampai tahun 2030. Tujuan proyek kita sendiri tentunya kita ada, nggak mungkin kita buat proyek nggak ada tujuannya. Kita buat proyek yang pasti memudahkan kalian untuk bikin proyek ini juga untuk mengembangkannya lebih lanjut. Kita ada tiga tujuan, yaitu yang pertama, mendesain dan menyimulasikan sistem rumah pintar yang terhubung dengan internet. Yang kedua, membangun komunikasi dua arah antara perangkat elektronik dan pengguna melalui smartphone. Yang ketiga, menggunakan platform Woki dan Blink sebagai jembatan antara logika sistem dan kontrol real time. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tools yang digunakan untuk smart smart lamp yang kita buat ini. Mungkin ada yang bertanya, tools apa yang digunakan begitu kan? Yang pertama kita ada dua tools ya. Yang pertama yaitu Walkwi. Walkwi adalah simulator online untuk proyek microcontroller seperti Arduino. Walkwi memungkinkan pengguna untuk mensimulasikan rangkaian dan kode tanpa memerlukan perangkat keras fisik. Kemudian peran Walkwi dalam proyek Smart Lamp yang pertama yaitu simulasi sensor cahaya LDR untuk mendeteksi intensitas cahaya di lingkungan. Kemudian yaitu menyusun dan menjalankan kode microcontroller seperti Arduino untuk mengontrol lampu LED berdasarkan nilai cahaya. Yang ketiga yaitu melihat bagaimana lampu menyala atau mati secara otomatis berdasarkan cahaya. Dan yang terakhir yaitu menghemat waktu dan biaya karena tidak perlu membeli perangkat keras. Terus yang kedua yang kita gunakan yaitu Blink. Blink adalah platform IoT berbasis cloud yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol dan memantau perangkat microcontroller dari smartphone melalui internet. Peran Blink dalam proyek Smart Lamp yaitu pertama menyediakan antarmuka aplikasi mobile untuk mengontrol lampu secara manual. Yang kedua yaitu menampilkan data sensor cahaya secara real time di smartphone. Yang ketiga yaitu memberi opsi kontrol jarak jauh. Pengguna bisa menyalakan atau mematikan lampu dari jarak jauh.
Yang terakhir yaitu menggunakan ISP32 atau sebagai penghubung ke internet. Selanjutnya jelaskan teman saya. Untuk selanjutnya yaitu kode program SP32 WiFi yang terhubung ke Blink IoT untuk menggunakan sensor LDR secara LED. Untuk yang pertama yaitu baris pertama dan ketiga sampai ketiga yaitu untuk menghubungkan SP32 ke jaringan WiFi. Yang kedua ada Uncloud WiFi, ada WiFi client dan Blink Simple ESP32 yaitu untuk menyertakan library yang digunakan untuk koneksi WiFi yang tersambung ke Blink atau webinar. Yaitu yang kedua ada mengatur koneksi ke server Blink untuk menggunakan token. Yang ketiga ada menentukan pin untuk LDR dan LED. Untuk LDR-nya yaitu A0 dan untuk LED-nya yaitu 13. Juga membuat variabel status LED dan kontrolnya yaitu LDR value-nya 0. Untuk yang terakhir ada mengaktifkan timer untuk tugas-tugas periodik seperti membaca sensornya. Untuk selanjutnya yaitu ada void check light, yaitu digunakan untuk mengontrol LED otomatis berdasarkan cahaya dari LDR-nya. Yang kedua ada hanya berjalan saat mode otomatis aktif atau manual control. Yang ketiga ada juga mengupdate tampilan switch LED V1 agar sesuai. Yang terakhir ada blink bright, yaitu berjalan saat pengguna menekan switch LED di aplikasi Blink. Yang terakhir ada hanya bekerja saat mode manual aktif atau manual control. Nah, di sini itu ada manual kontrolnya yaitu LDR value-nya bila lebih dari 2000 maka lampu akan otomatis mati. Jika kurang dari 2000 maka lampu akan otomatis hidup. Nah, untuk yang itu otomatisnya serta untuk manualnya yaitu bisa lewat switch-nya yaitu hanya kita akan menekan tombol switch-nya seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu ada blink brightnya. Setelah itu ya ada beberapa ada beberapa tipenya untuk V1 yaitu switch di blink untuk menyalakan atau mematikan LED secara manual. Nah, yang untuk V2-nya yaitu switch di blink untuk mengatur mode operasi mau manual atau mau otomatis. Yang ketiga ada LED menyala otomatis jika sensor LED mendeteksi cahaya terang, tetapi hanya jika mode otomatis aktif. Yaitu jika mode otomatis diaktifkan, maka LED menyala otomatis jika sensor LDR-nya mendeteksi cahaya terang. Jika, jika itu apa? Jadi LDR akan mendeteksi cahaya terang atau gelapnya jika mode otomatis diaktifkan. Nah, semua logika dikontrol melalui aplikasi Blink dan dijalankan secara efisien menggunakan Blink Timer untuk hasilnya. Nah, begitu penjelasan dari kode program ESP32 Walkbee yang terhubung ke Blink untuk menggunakan sensor LDR serta untuk menyalakan lampu baik manual maupun otomatis. Nah, untuk selanjutnya, Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang skema simulasi IoT Smart Home. Nah, yang kita buat itu proyeknya adalah lampu otomatis. Nah, yang pertama, saya akan membahas tentang yang paling besar ini, namanya ESP32. Ini merupakan microcontroller utama dalam proyek ini. Nah, ini bisa dikonekkan dengan WiFi ya. Nah, dalam rangkaian ini, SP32 digunakan untuk membaca data dari sensor saya itu sendiri, itu yang biru ini, namanya LDR, Light Dependent Resistor, dan mengontrol LED berdasarkan data yang sudah diterima oleh LDR tersebut. Nah, yang berikutnya, saya akan membahas tentang LDR-nya. Di sini terdapat 4 pin, ada VCC ya, GND, Ground, DO, dan AO, Analog Output. Nah, di sini sensor saya yang resistensinya berubah tergantung pada intensitas cahaya yang diterimanya. Nah, yang pertama, VCC ini disambungkan ke pin yang terdapat di SP32 yaitu 3,3 volt. Nah, mengapa harus disambungkan ke situ? Karena modul sensor LDR ini membutuhkan tegangan kerja agar dapat berfungsi. Nah, sebelum tersambung ke 3,3 volt ini, dia melalui resistor. Mengapa melalui resistor? Karena resistor 10 k ohm ini yang warna ada coklat, hitam, oranye, sama kuning ini fungsinya adalah sebagai pull down resistor agar tegangan stabil saat tidak ada input cahaya yang masuk. Nah, yang berikutnya ground pada
pin ground pada LDR ini sambungkan ke pin ground yang berada di ASP kedua ini. Nah, karena menyambungkan ground sensor ke ground, ASP kedua ini menyediakan jalur kembali sehingga arus listrik bisa mengalir dengan benar. Nah, yang berikutnya, pin AO pada LDR ini sambungkan ke pin VP yang berada di SP32. Nah, VP adalah salah satu pin analog input yang berada pada ESP32. Pin ASP ini membaca nilai tegangan antara 0 volt hingga 3,3 volt dan mengkonversinya ke nilai digital 0 sampai 4000-an, sekitar 4095 lewat ADC, yaitu analog to digital converter. Nah, pin AO pada LDR memberikan tegangan analog tergantung seberapa terang atau gelapnya cahaya yang diterima oleh alat LDR ini, sensor cahaya. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan tentang LED-nya. LED itu ada katoda dan anoda. Nah, anoda itu yang panjang ini ya, dan katoda itu yang pendek, yang minus ini, yang kiri ya. Nah, yang pertama, yang anoda, yang pertama kita bahas LED-nya dulu, sorry. LED-nya ini dinyalakan dan dimatikan berdasarkan kondisi cahaya yang terdeteksi oleh sensor cahaya, yaitu LDR ini. Lalu yang anoda ini dihubungkan ke salah satu pin digital SP32, yaitu pin 13 melalui resistor 220 ohm. Nah, ini resistor 220 ohm yang berwarna merah 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 kuning kuning ini fungsinya untuk membatasi arus yang masuk ke LED agar tidak melebihi batas maksimal dan bisa mengakibatkan kerusakan. Lalu yang katoda ini, yang pendek ini, dihubungkan ke pin ground pada ESP32 ini. Nah, berikut penjelasan saya mengenai skema simulasi IoT Smart Home yang kita buat, itu proyeknya adalah lampu otomatis. Yang berikutnya, nah di sini kita setelah menjelaskan tadi, kodenya sudah dijelaskan, sama skemanya sudah dijelaskan ya. Kita akan mencoba simulasinya. Nah, yang pertama kita masuk di tools yang Walkme, kita run terlebih dahulu. Nah, kita tunggu. Sampai keluar ini ya, LDR value-nya. Nah, ini di sini sudah muncul LDR value-nya itu 1001 tuh. Nah, di sini jadi kondisinya tuh jika LDR value kurang dari 2000 maka lampu akan menyala. Nah, itu kayak LDR ini menangkap cahayanya tuh kayak kayak misal gelap gitu. Nilainya tuh 1001 tuh misal pencahayaannya kurang. Nah, maka lampu akan otomatis akan menyala. Nah, jika jika LDR value-nya itu kan 4000, itu menandakan bahwa LDR ini menangkap cahaya yang terang, maka lampu akan otomatis mati. Ini jika menggunakan mode yang otomatis. Nah, jika kita mau menggunakan mode yang manual, kita bisa sambungkan dengan blink ini. Nah, lalu kita otomatis LED ini kita ganti ke yang manual. Lalu di sini terdapat on off-nya secara manual. Nah, di sini lampu masih mati ya, karena switch-nya ini, manual LED-nya ini masih off. Nah, jika kita tekan, nah ini kan sudah on. Nah, maka lampu yang di walkway, simulasi walkway juga akan ikut on. Bisa kita kontrol secara manual juga. Nah, berikut penjelasan tentang simulasi lampu otomatis dan juga dapat dikontrol secara manual yang telah kelompok kami buat. Oke, di sini saya akan melanjutkan tentang kesimpulan tentang sistem smart home berbasis IoT atau Internet of Things untuk pengendalian lampu LED secara manual dan otomatis telah berhasil dirancang disimulasikan menggunakan platform Walkway dan aplikasi Blink. Sistem ini memungkinkan pengguna mengendalikan lampu melalui dua metode, yaitu secara manual menggunakan tombol fisik atau melalui aplikasi Blink di smartphone.
serta secara otomatis berdasarkan kondisi lingkungan menggunakan sensor seperti LDR, Like, Depend, Restore. Integrasi antara Walkbit dan Blink memberikan kemudahan dalam proses pengembangan dan pengujian sistem tanpa perlu perangkat keras secara langsung, sehingga dapat menghemat biaya awal dan mempercepat proses simulasi. Selain memberikan kenyamanan dan efisiensi dalam penggunaan energi, sistem ini juga menawarkan berbagai keuntungan tambahan, seperti kemudahan pemantauan jarak jauh secara real-time antara muka pengguna yang sederhana dan intuitif. Dengan fitur otomatisasi, sistem ini juga membantu mengurangi konsumsi energi yang tidak perlu, sehingga lebih ramah lingkungan berdasarkan hasil simulasi sistem terbukti berjalan dengan baik dan responsif dalam kedua metode pengoperasian, baik manual maupun otomatis. Oke, saya di sini mewakili kelompok saya, yaitu kelompok 1. Izin mengundurkan diri. Billahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.